wabarakatuh. Apa kabar semua anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Namun sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa semoga pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 5 tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Ya, tentunya kita tahu ilmu itu adalah pengetahuan atau wawasan seseorang untuk mengangkat derajat, harkat, martabat manusia. Apa hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, jadi tidak ada kewajiban menuntut ilmu itu hanya bagi sekelompok orang ataupun hanya bagi laki-laki saja, tapi laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Coba anak-anak ibu semua buka Al-Qurannya, Quran surah At-Taubah ayat 122. Sudah dibuka? Oke, baiklah, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Apa kedudukan orang menuntut ilmu anak-anak ibu semua? Banyak sekali kedudukan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, coba kita lihat ya. Yang pertama itu diberi kemudahan masuk surga. Ya, jadi orang yang berilmu itu akan Allah mudahkan untuk menuju surganya. Yang kedua, terbebas dari kebinasaan atau kebodohan. Yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Ya. Selanjutnya diangkat derajatnya dari Allah. Ya. Yarfa'illahu darajat, diangkat beberapa derajat di sisi Allah. Ya. Kemudian yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Jadi sesungguhnya manis sekali, ya, sungguh manis yang kita dapatkan dari hasil kita menuntut ilmu. Coba mari kita pahami wacana berikut, ya. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti akan ada seseorang yang didatangkan, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Isi perutnya terbuai sehingga dia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang menggerakkan penggilingan. Penduduk neraka mengerumuninya. Mereka bertanya, wahai Fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami berbuat kebaikan dan melarang kami dari berbuat kemungkaran? Dia menjawab,
Dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, akan tetapi aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kemungkaran aku sendiri melakukan kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ilmu sesungguhnya bukan hanya kita cari, tapi wajib kita amalkan. Jadi dalam menuntut ilmu tentunya ada yang terkadang dari kita gagal, ada yang sukses. Jadi di dalam menuntut ilmu juga punya tips, ya. Apa tipsnya? Apa kunci kesuksesannya? Agar ilmu yang kita tuntut mendapat barokah, ilmu yang kita tuntut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan juga, bisa menjadi contoh bagi sekitar kita atau sesama kita, yaitu adalah salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Itu adalah puncak, ya. Setelah kita berdoa, setelah kita melaksanakan perintah kepada Allah, ya, yang kedua apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa? Karena orang tua telah merawat dan membesarkan, juga memberi didikan dari buaya sampai besar dan membiayai pendidikan kita. Begitu juga dengan guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, majelis ilmu, yang telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Jadi, buat anak-anak ibu semua, kalau kita mau sukses dalam menuntut ilmu, muliakan kedua orang tua, ya, muliakan gurumu. Insya Allah hidupmu bermanfaat, ya, bukan hanya bagi dirimu sendiri, bagi banyak orang, dan juga tentunya untuk kehidupan kita yang abadi, yaitu alam akhirat. Semoga dengan materi ini anak-anak ibu semua bisa, ya, sukses dalam menuntut ilmu, ya, mendapat ridho dari Allah dan orang tua, agar menjadi